Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kitab Akhlaqul Banin jilid 2 pelajaran ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. 13. Maza yajibu alaika liaqaribik. Apakah itu yang wajib ia kepadamu bagi kerabat-kerabatmu? Apa yang mesti kita lakukan untuk kerabat-kerabat kita? 1. Inna aqraban nasi ilaika ba'da walidayka wa ikhwatika hum aqaribuka. Sesungguhnya sedekat-dekat manusia kepadamu ba'da sesudah walidayka dua orang tuamu, wa ikhwatika dan sesudah saudara-saudaramu, hum mereka itu adalah aqaribuka, kerabat-kerabatmu. Orang yang paling dekat dengan kita sesudah dua orang tua kita, sesudah abang kita, adik kita, kandung maksudnya. Yang paling dekat itulah mereka kerabat-kerabat kita. Siapa kerabat itu? Mislu a'mamika. Demikian itu seperti a'mamika wa ammatika. Seperti paman-pamanmu dan bibi-bibimu. Jadi a'mami paman dari pihak bapak, wa ammatika bibi dari pihak bapak. Abang bapak kita, adik laki-laki bapak kita namanya Ammon. Kakak bapak kita yang perempuan, adik perempuan bapak kita namanya Ammah, bibi. Wa akhwalika wa khalatika, dan paman-pamanmu dan bibi-bibimu. Ini khawal, ini paman dan bibi dari pihak ibu. Saudara ibu kita yang laki-laki namanya khal. Saudara perempuan ibu kita yang perempuan namanya khalah. Bibi kita, bahasa kita bibi semuanya. Wa auladihim, dan seperti anak-anak mereka. Wa auladi ikhwatika, dan seperti anak-anak dari saudaramu. Anak-anak paman, anak-anak bibi, anak-anak abang, anak-anak adik kita, itulah kerabat-kerabat kita. Wa akhawatika, dan anak-anak kakak, anak-anak adik kita. Itu semuanya masuk dalam kategori kerabat kita. Wa fil hadis, dalam suatu hadis, al khalatu bimanzilatil bibi itu seumpama ibu. Al khalah bermula bibi itu bimanzilatil itu pada kedudukan ibu. Jadi adik ibu itu sama seperti ibu sebenarnya. Ammur rajuli sinu abihi, bermula paman seorang laki-laki itu kembaran bapaknya. Memang benar, paman seorang laki-laki itu kembaran bapaknya. Artinya paman itu adik bapak kita. Jadi berarti paman itu ya kembaran bapak kita. Artinya kita harus memperlakukan paman kita sebagaimana kita memperlakukan bapak kita. Karena mereka itu berdua bersaudara. Ibnu ukhtil qaumi minhum, anak lelaki dari saudara satu kaum itu dari golongan mereka. Ibnu ukhtil qaumi, anak ibnu anak laki-laki dari ukhtil kaum, dari saudara perempuan satu kaum itu minhum, dari mereka. Anak saudara perempuan kita, walaupun dia orang tuanya maksudnya bukan dari jalur kita. Kita punya saudara perempuan, adik, kakak, dia punya anak, otomatis dia menikah, punya suami dari jalur yang lain punya anak, tapi itu tetap bahagian dari keluarga kita. Wa aqaribuka yuhibbunaka yuhibbuna walidayka, dan bermula kerabat-kerabatmu itu mereka mencintaimu dan mereka pula mencintai dua orang tuamu. Famadza yalzamuka nahwahum, maka apakah itu yang wajib ia kepadamu nahwahum, kepada mereka. Jadi famaza itu udah murakkab digabung menjadi isim istifham famaza. Maka apakah itu yang wajib ia, yang lazim ia kepadamu nahwahum, ke arah mereka. Apa yang mesti kita lakukan terhadap kerabat-kerabat kita? 2. Yalzimuka an tu'amilahum mu'amalataka li ikhwatika. Lazim kepadamu, wajib kepadamu oleh bahwa tu'amilahum, engkau perlakukan mereka
muamalataka akan sebagai perlakuanmu li ikhwatika bagi saudara-saudaramu. Jadi kita harus memperlakukan kerabat kita sebagaimana memperlakukan saudara-saudara kita, karena kerabat itu kan tadi anak saudara. Fatah tarima kibarahum, maka engkau hormati akan yang besar-besar dari mereka. Wa tarhama sigharahum, dan engkau sayangi yang kecil-kecil dari mereka. Wa tusa'idahum fi asyghalihim, dan engkau bantu akan mereka dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Sayangi, hormati yang besar, sayangi yang kecil, bantu dalam kesibukannya kalau butuh bantuan. Wa tu'inal muhtaja minhum, dan engkau tolong akan yang membutuhkan dari mereka. Al-muhtaj, orang yang lagi butuh kepada hal-hal sesuatu, butuh makan, butuh pakaian, butuh duit. Wa tu'inal muhtaj, dan engkau bantu akan yang berhajat, yang membutuhkan dari mereka. Wa tazurahum waqtan ba'da waqtin, dan engkau ziarahi mereka, engkau kunjungi mereka waqtan ba'da waqtin, satu waktu sesudah satu waktu. Sering-sering kita datang silaturahmi ke saudara, ke kerabat. Wa khususan ayyamal a'yadi wal afrah, khususan spesial lagi, lebih lagi, khususan kita lebihkan lagi, spesial lagi hari-hari lebaran, wal afrah, hari-hari kegembiraan, wa awqatal masaibi wal ahzan, dan waktu-waktu musibah dan kegundahan. Lebaran datang, kemudian ada musibah menimpa saudara kita, saudara kita kerabat kita lagi berduka, meninggal saudaranya, anaknya, kita datangi. Fa iza marida karibuka fabadir ila baitihi li'ayadatih, maka apabila sakitlah oleh satu karibmu, fabadir, maka bersegeralah kamu, ila baitihi, ke rumahnya, li'ayyadatihi, untuk menjenguknya, wa du'a ilahu bil afiyah, dan untuk mendoakan untuknya doa bil afiyah, doa dengan kesembuhan. Sakit segera kita jenguk. Wa idzan taqala ila rahmatillah, dan apabila berpindah ianya karibmu ila rahmatillah, kepada rahmat Allah, meninggal maksudnya, fa'ajil bi ta'ziyati auladihi, fa'ajil, maka bersegeralah kamu, bi ta'ziyati auladihi, untuk bertakziah kepada anak-anaknya, wa ahlihi, dan istrinya, wa musa'adatihim, dan membantu mereka. Nah, jadi bila ada kerabat kita yang meninggal, segera kita takziah kepada anaknya. Takziah artinya menghibur anaknya, keluarganya, ahlinya, keluarganya, semuanya, membantu mereka. Wala yafutannaka an tahdhuras shalah, dan jangan sampai luput akan dirimu oleh bahwa engkau hadiri akan salat ala qaribika, terhadap kerabatmu yang meninggal. Jangan sampai kita tidak sempat melaksanakan salat jenazah terhadap kerabat kita. Wa tasyi'a janazatihi, dan mengantarkan jenazahnya. Mengantarkan jenazahnya. Fabizalika yafrahu minka aqaribuk, fabizalik, maka dengan sebab demikian akan senanglah minka, terhadap dirimu, aqaribuka, oleh kerabat-kerabatmu. Ketika kita melakukan hal-hal ini, maka kerabat yang lain yang masih hidup akan senang kepada kita. Li'annaka tafrahu li farahihim, karena bahwasanya engkau gembira dengan kegembiraan mereka. Wa tahzanu li huznihim, engkau gundah karena kegundahan mereka. Wa ya'rifuna annaka waladun muhazzabun, dan mengetahui oleh mereka bahwa sungguhnya engkau itu waladun muhazzabun, seorang anak yang terdidik, yang mengaji kitab akhlak lil banin. Wa ya'rifuna annaka waladun muhazzabun, dan mengetahui oleh mereka bahwa sungguhnya engkau itu seorang anak yang terdidik, qaimun biwajibatih, lagi yang melaksanakan dengan kewajibannya. Kewajibannya kemana? Nahwa aqaribihi, kewajibannya terhadap kerabat-kerabatnya. Ini anak yang luar biasa. 3. Ittahid ma'a aqaribi, bersatulah kamu bersama kerabat-kerabatmu. Wajtanib kulla syai'in yusabbibul muqata'ata awil mukhasamah, tinggalkan olehmu kulla syai'in, akan segala sesuatu, yusabbibu, yang bisa menyebabkan ya al muqata'ah, akan putusnya silaturahmi, awil mukhasamah, atau bisa menyebabkan saling permusuhan, ma'ahum, bersama mereka.
Jadi bersatu bersama kerabat. Tinggalkan hal-hal yang bisa menyebabkan terjadi kerenggangan, putusnya silaturahmi. Ini penting karena sebagaimana pelajaran sebelumnya, bersatu itu melahirkan kekuatan. Fala tasma' kalaman namam, maka janganlah engkau mendengarkan akan ucapan-ucapan namam, tukang adu domba. Orang-orang yang suka adu domba, jangan kita dengarin, yang pengen keluarga orang lain berantakan. Wasamihhum iza asa'u ilaika. Wasamihhum, maafkan olehmu akan mereka kerabat, iza asa'u ilaika, apabila berbuat buruk mereka kepadamu. Bila ada kerabat yang salah, silap, maafkan. Walah tahqid alaihim bisababi isaatihim. Janganlah engkau dendam terhadap mereka bisababi isaatihim, dengan sebab menyakiti oleh mereka. Enggak boleh ada dendam. Wala tahsud ala ni'matin an'amallahu biha alaihim. Jangan pula engkau iri terhadap satu nikmat an'amallah, yang memberikan oleh Allah dengannya nikmat alaihim, kepada mereka. Kalau mereka menyakiti kita, kita maafkan, enggak ada dendam kusumat. Kalau mereka punya nikmat, kita juga enggak iri. Jadi tahqid, dendam, tahsud, hasad itu iri dengki. Faiza takhallaqta bihadhil adabi fala jarama an ta'isha ma'a aqaribika fi wi'amin wa salamin wa safa'in wa hana'in. Faiza takhallaqta, maka bila Anda berakhlak bihadhil adab, dengan ini adab-adab yang disebutkan, fala jarama, maka tidak boleh tidak, an ta'isha ma'a aqaribika, tidak boleh tidak bahwa engkau akan hidup bersama kerabat-kerabatmu, fi wi'amin, dalam kedamaian, wasalamin, dalam keselamatan, wasafain, dalam kebersihan, wahanain, dalam ketenangan. Maksudnya sama itu. Kalau kita bisa menerapkan akhlak-akhlak seperti ini, kita akan hidup bersama saudara kita damai, sejahtera, bersih, hangat, enggak ada gangguan sama sekali. Fasa'adatul insani bisa'adati ahlihi wa usrati. Karena bermula kebahagiaan seorang manusia itu dengan sebab bahagia keluarganya, ahli dan usrati. Ahlihi wa usrati, dengan bahagia keluarganya. Kita enggak bisa bahagia sendiri. Manusia itu baru bisa bahagia kalau keluarganya bahagia, kerabat-kerabatnya semuanya bahagia. Wahum lahu mislul janahi lit-ta'ir, dan bermula mereka kerabat baginya seseorang itu seperti sayap, lit-ta'ir, mislul janah, seperti sayap, lit-ta'ir, bagi burung. Jadi keluarga kita bagi kita itu seumpama seperti sayap. Kalau mereka enggak ada, kita berarti kehilangan satu sayap. Enggak bisa kita hidup, enggak bisa terbang kita, enggak bisa pergi jauh. Seekor burung itu enggak akan bisa terbang tanpa dua sayapnya. Kama qala syair, sebagaimana berkatalah oleh seorang pensyair, ala inna bna ammil mar'i fa'lam janahu. Ketahui olehmu bahwa sungguh anak laki-laki dari paman seseorang, fa'lam, ketahui olehmu, itu janahu, itu sayapnya. Janahu khabar inna. Ala, ketahui olehmu, inna bna ammil mar'i, sungguhnya anak dari paman seseorang, ketahuilah itu sayapnya. Hal yanhadul bazi bi ghairi janah. Wah, adakah bisa bergeraklah oleh seekor burung bi ghairi janah, dengan tanpa sayap? Enggak bisa. Burung elang yang terbang tinggi harus ada sayapnya. Kalau patah sayapnya, dia enggak bisa kemana-mana. Begitu juga antara kita dan kerabat kita. 4. Waqad amarallahu bil ihsani ilal aqaribi, dan sungguh telah memerintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bil ihsan, untuk berbuat baik, ilal aqarib, kepada kerabat-kerabat. Wa qaranahum bil walidaini, dan menyertainya Allah akan mereka bil walidaini, dengan dua orang tua. Artinya Allah menyebutkan kerabat itu sesudah menyebut dua orang tua. Qala Allah Ta'ala, berkatalah Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kamu kepada Allah, wa la tusyriku, janganlah kalian menyekutukan bihi, dengannya Allah, syai'an, sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan terhadap dua orang tua ihsana, berbuat baiklah. Wa bidzil qurba, dan terhadap kerabat. Nah, ini kerabat posisinya sesudah orang tua. Wafil hadis, dalam satu hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang ada ia itu beriman ia dengan Allah, wal yaumil akhir, beriman dengan hari akhirat,
falyasil nisya maka hendak menyambung ia akan rahimah, akan rahimnya. Falyasil jawab man. Walladzi yuhsinu ila aqaribihi wasi'allahu alaihi fi rizqih. Walladzi dan orang-orang yuhsinu yang berbuat baik ia ila aqaribihi kepada kerabatnya, yuwassi'u nisya meluaskan oleh Allah alaihi kepadanya fi rizqihi dalam rezekinya. Orang yang berbuat baik kepada kerabat lapang rezekinya, wa yutilu umrahu Allah panjangkan umurnya, wa yutilu umrahu memanjangkan dianya Allah akan umurnya, panjang umur, berkah hidupnya. Wa fil hadis dalam satu hadis, silatul qarabati masratun fil mal. Bermula menyambung kekerabatan itu masrah. Itu bisa memperkayakan fil mali dalam harta. Silatul qarabah menyambung kekerabatan itu masratun fil mal. Bisa mengayakan dalam harta. Silaturrahimi tazidu fil umur. Silaturrahmi menyambung tali silaturrahmi itu tazidu menambah ya fil umur dalam umur. Wa yaghfirullahu dzunubah dan mengampuni oleh Allah akan dosa-dosanya. Banyak banget kelebihan menyambung silaturahmi. Wa fil hadis dalam satu hadis, atan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam rajulun. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam oleh seorang laki-laki, faqala berkata ianya laki-laki, inni aznabtu zamban adhima. Sesungguhnya aku aku berdosa akan satu dosa besar. Fahalli min taubah. Maka adakah bagiku dari taubat ya Rasulullah? Faqala berkata Rasul, faqala hallaka min ummin, apakah engkau punya ibu? Hallaka min ummin, adakah bagimu dari ibu? Apakah kamu punya ibu? Asalnya ini min tambahan, hallaka ummun, apakah kamu punya ibu? Qala berkata ia laki, la, saya tidak punya ibu. Qala berkata ianya Nabi, fahallaka min khalah, adakah bagimu dari khalah seorang bibi? Apakah kamu punya bibi? Qala na'am, dia berkata na'am. Qala fabirraha, Nabi berkata, fabirraha, maka berbuat baiklah kamu kepadanya bibimu. Itu anjuran berbuat baik kepada bibi. Wa ammal ladzi yusi'u ila aqaribihi wa yu'zihim. Wa ammal ladzi, adapun orang-orang yang berbuat buruk ia ila aqaribihi kepada kerabat-kerabatnya, wa yu'zihim menyakiti ia akan mereka. Fa innahu bil aksi min dzalik, maka sesungguhnya orang itu bil aksi sebalik dari demikian. Sempit rezekinya, pendek umurnya. Wa yumna'u an dukhulil jannah, dan dia akan terhalang dari masuk surga. Wa yumna'u terhalang ianya seseorang an dukhulil jannah dari masuk surga. Kama fil hadis sebagaimana dalam hadis. La yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga oleh qati'un, oleh orang yang memutuskan tali silaturahmi. Wa yu'ajjilullahu lahu 'uqubatahu fid dunya, dan akan menyegerakan oleh Allah lahu baginya 'uqubatahu akan siksanya fid dunya di dalam dunia. Memutuskan tali silaturahmi bisa siksanya dipercepat di dunia. Kama fil hadisil akhar, sebagaimana dalam hadis yang lain, ma min dzambin ajdara, ma min dzambin ajdara, tidak ada dari satu dosa pun yang lebih layak min ayyu ajilallahu, daripada bahwa menyegerakan oleh Allah li sahibihi, bagi pemiliknya dosa, akan apa disegerakan, akan uqubah, akan siksa fid dunya dalam dunia, ma'ama bersama siksa-siksa yudakhirullah yang menyimpan oleh Allah untuknya fil akhirah, di akhirat, minal baghi, melainkan daripada aniaya, wa qati'atir rahim, dan memutuskan tali silaturahmi. Ini panjang hadisnya. Ma min dzambin, tidak ada dosa yang layak untuk disegerakan siksa untuk pemilik dosa tersebut di dunia sebelum ada azab lagi di akhirat. Itulah aniaya terhadap orang lain dan memutuskan tali silaturahmi. Lima. Iza asa'a ilaika aqaribuka masalan, bila berbuat buruk kepadamu oleh kerabat-kerabatmu misalnya.
Fasbir, maka bersabarlah kamu. Wa qabil isa'atahum, dan balas olehmu, qabil, balas olehmu isa'atahum akan keburukan mereka, bil ihsan, dengan kebaikan. Iza asa ilaika, bila berbuat buruk kepadamu aqaribu, kerabatmu, masalah contohnya. Fasbir, sabarlah. Wa qabil, dan balas olehmu isa'atahum akan keburukan mereka, bil ihsan, dengan kebaikan. Wa fil hadis, dalam satu hadis, anna rajulan qala, bahwa sungguh seorang laki-laki berkata, iya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali qarabah, sesungguhnya bagiku ada seorang qarabah, aku memiliki seorang kerabat, asiluhum, aku sambung silaturahmi dengan mereka, wa yaqta'unani, mereka memutuskan akan aku, wa usinu ilaihim, aku berbuat baik kepada mereka, wa yusiuna ilayya, mereka berbuat buruk kepadaku, wa ahlumu anhum, aku sayang terhadap mereka, wa yajhaluna alayya, mereka membodoh-bodohkan oleh mereka itu di atasku. Artinya mereka memperlakukan aku seperti memperlakukan orang bodoh. Faqala, berkata ya Nabi, la in kunta kama qulta, jika adalah engkau seperti apa yang engkau katakan, jika engkau benar apa yang engkau katakan, faka'annama tusifuhumul malal, faka'annama tusifuhumul malla, maka seolah-olah engkau telah tusifuhumul malal, seolah-olah engkau telah memberi makan mereka debu yang panas. Ini istilah faka'annama tusifuhumul malal, nanti artinya wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim, senantiasalah bersamamu dari Allah dhahirun, itu yang menang di atas mereka. Kalau benar apa yang kau katakan, engkau berbuat baik, mereka berbuat buruk, engkau menyambung, mereka memotong, maka engkau selalu menang di atas mereka. Engkau akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Madum ta'ala zalik, selama engkau berperilaku demikian. Madum ta'ala zalik. Wa makna tusifuhumul malal tut'imuhum, dan bermula makna ini ada. Wa makna bermula arti tusifuhumul malal, itu artinya tut'imuhum, engkau memberi makan mereka akan ar-ramadal har, akan debu yang panas. Engkau berbuat baik, mereka berbuat buruk. Engkau berbuat baik, mereka berbuat buruk. Engkau menyambung silaturahmi, mereka memutus. Itu sebenarnya engkau, selama engkau seperti itu, engkau sedang memberikan debu panas terhadap mereka. Bahwa tasbihun lima yalhaquhum minal ismil azim. Ini satu tasbih, penyerupaan, lima yalhaquhum, bagi apa yang akan terhubung akan mereka, bagi ma yang akan terhubung ianya akan mereka, minal ismil azim. Ini menunjukkan bahwa mereka itu yang berbuat buruk terhadap orang yang berbuat baik akan menerima nanti dosa yang besar sekali, bisababi adhiyatika, dengan sebab menyakitimu, dengan sebab mereka menyakitimu. Jadi mereka nanti akan mendapatkan dosa besar, seperti mereka akan tersiksa dengan memakan debu panas. Mislul ladzi yata'allamu idza akala ramadal har. Demikian itu seperti mislul ladzi, seperti orang-orang yata'allamu yang pedih ia idza akala, apabila makan ia ar-ramadal har, akan debu panas. Jadi wa makna dhahir mu'inun, tertolong, annallaha yansuruka alaihim, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yansuruka alaihim, Allah membantu ya Allah akan engkau, alaihim, di atas mereka. Jadi Allah membantu engkau, memenangkan engkau di atas mereka karena kebaikanmu kepada mereka. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai pelajaran 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.